kita ngerjain yang kita kerjain dulu yang deskriptif statistik ya. Tuh, kalau misalnya masih kurang paham, boleh buka video yang tadi di-share. Aku udah paham kok, Mbak. Bentar, Mbak. Aku lagi record nih, Mbak. Ada yang minta record, bentar, Mbak. Ini Mbak Hansa udah buka videonya kan tadi? Setelah kita Sudah, Mbak. deskriptifnya, Sudah. diapain lagi? Hah? Setelah Nggak tahu, ini kalau kan satu video doang ibunya. Tutorial download itunya doang. tutorial download doang. Ada. Oke. Berarti yang ini belum belajar ya? Belum, Mbak. Ya udah. Setelah kita klik real statistiknya, nanti keluar ini kan. Iya, Terus Mbak. ini kita pilih yang deskriptif statistik dan normal. Itu biarkan biru aja. Lalu klik OK. Terus, Nah, Mbak. nanti menunya bakal keluar kayak gini. Kita Mbak. input aja range-nya. Pilih yang karena kita mau cari benar. Kita mau cari nih, tujuannya ini zakat kan tadi filenya. Di PT slide 12 di situ ada tujuannya membandingkan pendapatan mustahik sebelum dan setelah mendapatkan zakat produktif. Lalu yang diklik itu sesudah. Langsung aja diklik. Oh, belum. Kita cari dulu selisihnya. Iya, nggak lupa. Siapa tadi? Hansa. Boleh Ya, kamu Mbak. tambah di sebelah sesudah. Itu ya di situ. Kamu klik selisih. Ditambahkan selisih. Selisih. Iya. Apa selisih? Iya benar. Dicari selisihnya dulu. Karena tujuannya tadi pengen nyari selisih, terus langsung aja dalam kurungnya mana? Cari selisihnya tuh sesudah dikurang sebelumnya. Nanti hasilnya negatif kali. Sama dengan dalam kurung. Iya. Sesudah dulu diklik ya, Mbak? Iya. Nah, udah kayak gitu baru kita cek dulu statistiknya. Ulangan tadi. Yap. Nah, range-nya kita pilih yang selisih. Kok tak keluar ya hasilnya aku, Mbak? Sama dengan dalam kurung sesudah. Oh, dikurang ya, Mbak? Dikurang apa ditambah tadi, Mbak? Dikurang dong selisih. Oh iya juga. Bentar, Mbak. Dikurang. Kotak tulisan selisihnya diikuti juga kan, Mbak? Gimana? Kotak selisihnya di blok juga kan? Cuman selisih doang, iya benar. Maksudnya tulisannya? Oh ya. Kan ada contengnya tuh, kolom heading, include with data. Terus optionnya, centangannya udah benar. Descriptive, box with plot. Isi ya, cepatnya Allah. Sapiro. Nah, di sini kita pakai uji Sapiro ya. Terus yang multiplier, yang 2,2 itu dihapus aja. Sama limitnya. Limitnya juga dihapus. Tunggu, Mbak. Itu kan zakat deh. Itu yang dibagi ya, Mbak? Ini yang input range itu kok double. Maksud itu ada dua ini. Kayak dua kode tadi gitu loh. Tadi di blok loh. yang selisihnya. Selisih sama? Kan di input. Selisih aja.
isi aja. Oh, berarti Coba ulangin kan, Sa. Dihapus yang input range-nya. Oh iya, Mbak, udah, Mbak, udah. Udah ngerti. Udah. Yang lainnya udah paham sampai sini? Untuk yang zakat, untuk descriptive statistik, range yang kita input itu selisih. Cara nyari selisihnya itu sesudah dikurang sebelum. Jadi kita nyari selisihnya dulu. Setelah itu langsung input aja. Yang diisi selain multiplier sama limit. Nah, setelah itu kamu pilih output range-nya ya, yang di bawah. Yang F1. Kamu mau naruhnya di mana? Hasilnya. Di samping aja. Yang warna kuning itu. Iya Mbak, di situ Kalau mau aja. diganti, oh ya. Kalau di situ aja langsung klik OK. Aku taruh di G1 boleh, Mbak? Boleh. G3 lah. Nah, setelah diklik OK, bakal muncul box plot ya. Sama hasil Iya, Mbak. deskriptifnya. Keren. Itu digedein aja. Bentar, Mbak. Aku lagi gedein. Yang lainnya gimana? Ada kendala? Oh, emang spasi. Ini aku kira kosongnya kenapa? Aku curhat. Mbak, maaf. Iya, Boleh diulang dari input range nggak, Mbak? Nggak boleh. boleh. Iya. Mbak Kasal, jelasin dulu sama temennya. Nah. Input Klik. trend. Iya. Kan tadi buka ads in dulu. Terus, ini udah nggak ada itunya Mbak, menunya. Iya. Jadi bingung. Tuh klik add Kamu ins klik sembarang dulu. Aku masih ingat, Mbak. Kembaliin dulu Mbak. Diunduh dulu. Kamu klik di sembarang ini dulu. Sembarang tempat. Di G25 nggak apa-apa. Klik add ins, lalu real statistika. Ini sudah Tuhan saya. Data analisis. Dari sini kan, input range sini. Iya benar. Ya. Terus ya udah tinggal di itu aja kan pencet ini ya. Tinggal dipencet selisih, di blok sampai bawah. Nah ini Latifa Zahra, nggak ada real statistiknya. Ads in-nya belum muncul juga berarti kan? Latifa. Halo. Latifa Zahra. Kamu juga belum muncul ya ads in di sebelah page view. Yang itu. Bahkan saja digeser-geser itu. Iya di situ aja nggak apa-apa. Nah, kamu belum memunculkan apps in yang di sini. Di samping tab view. Iya Mbak, udah. Oh ya udah di WA aja ya. Nah, kalau bagian belum muncul tab ads in-nya, berarti tadi harus klik option, go, terus browser dulu. Terus kamu cari file Excel yang tadi di download di real statistik di web. Kalau udah nemu downloadannya, kamu klik aja open. Nanti di add in optionnya dia bakal muncul, terus kamu centang aja baru install aja. Nanti dia bakal muncul di Excel kamu. Jadinya real statistiknya muncul di Excel. Kayak punya Mbak Kansa dan lain-lain. Yang lainnya belum ada ngomong, udah bisa semua. Udah muncul semua maksudnya. Udah, Mbak. Aman, Mbak. Aman. Terus Oke, Mbak cek WA dulu. Itu dirapihin dulu box plotnya, ditarik ke bawah biar yang di belakangnya kelihatan.
Mbak, sebentar ya, Mbak. Mbak, mending ini, Mbak. Itu, Mbak. Masih ada yang nggak ngerti kan, Mbak, ngechat aku dari yang ngeblok selisih tadi loh, Mbak. Blok selisih, kenapa? Kan iya disuruh kan Kansa nih lagi ini disuruh jelasin lagi yang kayak gimana selisih tadi bisa dapat bisa keluar hasil apa tadi tuh yang ada apa box plotnya itu loh. Ada yang Coba pertama kita kan ulang bikin aja ya. selisih ya, pernah bikin selisih. Terus kata selisihnya itu kan diklik lalu diblok ke bawah ya kan, Mbak? Terus aku mau ulangin dari awal. Aku hapus aja punya aku, Mbak. Boleh. Gimana yang lain? Mau diulang aja? Kalau ini ntar ya, aku ini ya. Bentar, Mbak. Bentar ya. Bentar ya, Mbak. Bentar, Mbak. Itu. Nah, kan ini bikin selisih dulu kan, Mbak? Iya. Selisih sama dengan... Bentar ya, teman-teman. Laptop Mbak lagi loading. Iya, Mbak. Not respon. Salah. Ini ada yang minta katanya Mbak aja yang share screen. Mbak aja ya udah, Mbak. Ya udah Mbak aja, Mbak. Bentar ya. Masih not responding nih. Stop. Udah nih, Sin. Bentar ya. Iya, Mbak. Nih ya, Mbak ulang dari awal. Udah kelihatan belum? Nih, cara munculin si adsin. Ya kan? Pilih file. Mana nih? Nah, lalu kalian pilih option. Ini ada di PPT-nya kan sebenarnya tabnya. Kalau lupa kalian buka-buka lagi ya. Terus klik adds in. Lalu pilih go. Nah, karena di sini punya Mbak udah ada. Tapi tadi kan sebelumnya belum ada tuh. Kalau misalnya hilang, suatu saat hilang, tapi di adds in a file label-nya masih ada. Tapi yang di bagian tab-nya ini udah hilang. Kalian nggak usah centang, terus klik browse. Nah, nanti muncul ini kan. Mau di Windows atau di download sama aja. Pokoknya kalian cari file Excel stacks yang kalian udah download. Diklik. Nah, nanti muncul kayak gini. Ini tuh kalau misalnya ada, kalian mau ngeganti, kalian udah ada, klik aja yes. Biar muncul lagi di sini. Lalu klik aja OK. Nanti dia bakal muncul lagi ads ini. Gimana?
munculin ads ini udah ngerti nggak? Udah. Udah, Mbak. Oke. Si yang WA Mbak tadi siapa ya? Udah, Mbak. Ya bentar. Udah, Latifa udah. Latifa udah. Sudah. Oke. Nah, cara cari selisihnya yang ini, kalian klik aja sama dengan kolom sesudah dikurangin sebelum. Nanti di enter terus kalian drag aja sampai bawah. Sudah? Udah, Mbak. Nah, kalau sudah, kalian klik add in ya, tab ini. Terus pilih real statistik. Langsung aja diklik data analisisnya. Karena kita mau cari deskriptifnya, step pertama. Jadi kita nggak usah diklik, karena dia udah kepilih yang paling atas. Kecuali kamu mau pilih yang lain. Udah pilih aja deskriptif statistik. Lalu klik OK. Nah, nanti muncul ini. Kolomnya. Setelah itu kalian input range selisih aja ya. Karena tujuannya kita mau cari selisih. Kalau udah di drag ke bawah, dicentang yang kolom headingnya. Karena kita masukin nama selisihnya tadi. Tuh, kalau misalnya udah, deskriptif statistik dicentang, box plotnya dicentang, sama uji KPU-nya dicentang. Udah, yang ini kita hapus aja. Karena ya ada batasannya. Nah, kalau yang ini, kalian mau meletakkan hasil deskriptifnya di mana? Misalnya di sampingnya boleh, sini atau di bawahnya juga boleh. Langsung aja klik OK. Sampai. Yang ini udah keluar. Udah, Mbak. Udah. Udah, Mbak. Udah semua. Ada yang belum? Ada yang belum keluar? Atau ketinggalan tabnya? Mbak, saya ketinggalan. Ketinggalan di mana? Tapi itunya belum di-download, jadi saya ngikutin aja ya, Mbak. Oh ya, tapi kamu pakai laptop kan? Iya. Mbak, ini Mas yang tadi apa ada yang baru, Mbak? Enggak, masih yang tadi kok. Mas yang tadi kan, Mbak. Nah, kan tadi tujuan kita membandingkan pendapatan mustahik sebelum dan setelah kan, dengan cara mencari selisihnya. Oke. Step pertama itu kita cari deskriptif statistik dari hasil selisih. Benar? Kalau dibaca di PPT-nya, kalian sambil baca PPT-nya juga ya? Iya, Mbak. Nih, kita setelah mendapatkan hasil deskriptif, kita hitung selisih pendapatan dan sesudah juga udah. Uji normalitas. Yang mana? Uji normalitas. Kita uji normalitasnya pakai Kenapa, Pak? tahap analisis di bagian PPT slide 13. Nah, uji
uji normalnya. Untuk uji normal ini step kedua ya termasuknya. Setelah deskriptif, setelah yang ini, untuk uji kedua, uji normal, kita klik di bagian sini, di tes. Klik real statistik, pilih data analisis lagi, lalu kita pilih yang MISC. Tadi kan yang DESC. Untuk ujian kedua kita klik yang MISC. Pilih yang t-test dan non-parametric. Itu yang masih pakai selisih tadi kan, Mbak? Gimana? Yang kita klik tuh selisih kan baru real statistik, tapi berbeda dari yang pertama kan? Pakai MIS. Oh, oke, Mbak. Yang ini kan hasil yang pertama, step yang pertama. Pakai plot yang di bawah ini segala. Nah, kita cari karena tahap analisisnya ada 2. Ini Mbak masuk yang kedua. Masuk tahap analisis yang kedua, ujinya. Pilih MISC, terus di tes ini. Klik OK. Mbak, izin bertanya boleh? Kalau misalnya kan tadi di sheet zakatnya kan udah nggak bisa pakai add-ins lagi. Kalau buat Ya. sheet baru boleh? Boleh. Ya, terima kasih. Terus itunya apa, Mbak? Isinya, input range-nya. Iya, yang pertama. Kalian pilih ini. Sebelum berarti. Tapi kok nggak bisa diblok ya, Mbak? Layar Mbak cuma di tengah. Itu Jadi blok. ngeblok sampai A bawah kan, Mbak? Iya. Oke, Mbak, udah bisa kok. Yang kedua yang sesudah ya, Mbak? Yang kedua, yang ini, yang pertama kan tadi sebelum apa sudah? Sebelum. Ya, sebelum. Udah. Yang kedua, Mbak, apa itu? Centang. Selisih ya? Gimana? Yang kedua itu, Mbak, ini selisih. keblok. Oh. Mbak ulang aja ya. Nanti kalian bingung. Yang pertama pilih sebelum. Yang kedua pilih ya sesudah. Tetap centang nama kolomnya. Nah, di sini kalian pilih alfanya berapa? 0,5. Ini Mbak nggak tahu ya, laptop Mbak ini nggak bisa pakai titik atau koma. Mbak, alfa itu apa? Alfa itu apa? Enggak, maksudnya tuh kalau kita ngeblok itu dia langsung keluar apa? Harus kita ganti dulu. Nah, itu Mbak nggak tahu. Punya kalian langsung tiba-tiba udah ada langsung, isinya? iya langsung. Berapa? 0,05. Sama ya. Nah, coba biarin aja dulu. Terus kalian pilih yang two paired sample. Terus pilih yang non parametric. Benar nggak?
Di tesnya itu Bilangin. bilangin. Terus Mbak, oke. Belum. Yang bawahnya sama ya, kalian mau naruh outputnya di sebelah mana? Maaf ya teman-teman agak ribet. Ini Mbak. Ini kalian pilih mau ditaruh sebelah mana. Kalau udah, Itu Mbak blok apa tuh ya? Tadi. ini nih. Output range. Udah semua? Ada yang mau ditanyain? Mbak pakai sheet baru ya? Aku enggak. Nggak apa-apa, kan punya Mbak udah penuh set yang pertama. Gitu. Mbak, Ya. itu output range-nya itu suka hati kita kan, mau ditaruh di mana aja, nggak mesti ngikutin. Iya benar, nggak masalah. Terus oke ya Di Mbak? di bawahnya Mbak. yang uji pertama tadi yang deskriptif nggak apa. Biar rapi. Mbak. Ya. Input C2 tuh yang sesudahnya kan, Mbak? Iya. Kalian tadi buka YouTube, boleh kasih linknya ke Mbak nggak? Boleh. Kalian nonton yang mana? Siapa yang WA Mbak? Mau ngasih tahu tadi linknya. Oke, udah semua kan? Sudah Oh Mbak. ya, boleh ulang. Ada minta ulang. Kalau sudah box plot ini, itu gabung sama deskriptif statistik. Jadi, kan tadi di awal kita pilih real statistiknya itu yang deskriptif. Itu untuk uji pertama. Namanya ini. Atau bisa juga di PPT-nya itu namanya uji normalitas. Bukan. Uji deskriptif. Namanya Shapiro ini. Terus untuk tahap kedua, tampilan layarnya gimana? Tahap kedua, setelah uji deskriptif tadi, bukan uji sebenarnya, setelah menampilkan deskriptif yang pertama, yang kedua itu kita pilih yang MISC. Tadi kan DESC, pilih yang deskriptif statistik. Untuk yang kedua, kita pilih yang MISC, paling ujung. Terus pilih yang t-test dan non-parametrik. Kita aja oke. Nah, isinya gimana? Benar ya? Ini ketutupan sama layar. Saring. Gimana tadi yang nanya? Sampai sini sudah mengikuti tes. Terus yang change pertama, pilih yang sebelum sampai bawah 28, 27. Terus yang kedua, klik yang sesudah. Tetap centang kolom, nama kolomnya. Terus apanya, kalau misalnya kalian bisa pakai titik aja. Yang ini tadi pilih yang untuk independen ya.
Sorry, tadi Mbak salah. Bukan yang ini. Yang bawah. Pilih yang two independent sample, lalu pilih yang non-parametric yang dicentang, bukan yang t-test. Sudah semua. Terus output range-nya ini, kamu mau pilih diletakkan di mana hasilnya. Kalau Mbak karena udah ada di sini, di sheet yang zakat, mau pindah ke sini aja. Nih, kalau punya Mbak kan muncul notifikasi alpha, nggak bisa pakai itu. Jadi Mbak ganti pakai koma ya. Udah Mbak coba soalnya kemarin, bisanya pakai koma. Mbak, Iya, itu nggak jadi pakai itu pirate yang di tengah itu, Mbak. enggak jadi. Jadi yang independen. Iya Mbak. Jadi pakai yang mana nih, Mbak? Yang barusan ini. Pakai yang ini, yang pakai. Kita pakai yang independen ya. Terus tes tipenya pakai non-parametric. Kalau kalian bisa pakai alfanya tadi, kalau kalian bisa pakai titik, pakai titik. Kalau punya Mbak nggak bisa pakai titik, jadi pakai koma. Nanti munculnya ini. Sudah muncul semua? Gimana? Sudah, aku sudah muncul, Mbak. Ada yang kayak Mbak nggak bisa pakai titik? Aku nggak bisa pakai titik, pakai koma, Mbak. Sudah semua? Sudah, Mbak. Aku baca. Kenapa box plotnya lebih panjang? Ada yang bisa baca plot nggak? Sayang. Nggak nonton YouTube yang kalian tonton tadi. Oh, isinya itu PPT ya YouTube-nya. Iya, Mbak. Oke. Udah semua? Udah selesai? Udah, Mbak. Jadi tadi untuk step pertama kita nyari deskriptif statistiknya dengan menggunakan selisih. Oke. Terus untuk step kedua, kita pakai uji t-test itu karena di tes pertama sapi wild ini di sini dikatakan normal atau tidak normal. Alfanya lebih dari apa kurang dari? Dilihat dari nilai p-value. Nilai p-value-nya berapa? Kenapa, Mbak? Nilai p-value-nya berapa di sini? 0,00018. Berarti lebih dari alfa atau kurang dari alfa? Mbak. Kayaknya kurang deh. Mbak. Berarti tidak normal ya. Ya, Mbak. Nah, kalau misalnya di sini tidak normal, kalian lanjut ke step kedua yaitu nyari t-testnya. Nanti muncul yang ini. Mbak, kalau di normal berapa sih, Mbak? Aku
Kalau misalnya dia normal itu berapa ya? Lebih dari alfa dong. Nilai P value. Oh. Ya, Mbak, ya, Mbak. Nah, untuk yang step kedua. Oh, itu ada pertanyaan lagi nggak? Enggak. Kalau Nah, untuk alfanya step kurang kedua, dari 1, Mbak, itu tidak normal ya? kurang dari 1. Berarti lebih dari alfa dong. Oh, gitu. Berarti dia normal. Gimana? Oke, Mbak. Ngerti, Mbak. Kurang dari 1 berarti lebih dari alfa. Berarti normal. Ya kan? Yang penting kalian udah stepnya udah lancar ya. Nanti Mbak tanya lagi. Untuk step yang kedua ini, pakai t-test. Itu dilihat dari P norm sama P eksak. Nilainya. Nilai sebelum sama sesudah. Coba, ini kelihatan. Baca nggak kalian? Nilai P normnya berapa? Sama dengan 0, yang sesudah. Pokoknya nilai p-value ini berdasarkan sama alfa ya. Itu tuh keterangan di bawahnya. Sempat dikatakan bahwa p-value lebih dari atau kurang dari? Kurang dari, Mbak. Kurang dari. Kalau yang t-test, itu syaratnya dapat dikatakan p-value kalau kurang dari alfa signifikan. Benar apa enggak? Gimana? Untuk tes yang kedua, step yang kedua yang t-test, kalian cukup melihat dengan nilai 2 ini. Apakah dia signifikan atau enggak. Untuk angka p-value itu patokannya dengan alfa. Alfanya berapa? 0,05. Ini berapa nih? Yang ini. Apa, Mbak? 2, Nilai 0,000208. Ini gimana cara bacanya sih, Mbak? Aku nggak ngerti, Mbak. Iya, Mbak. Yang pelajaran sebelum hari ini nih, Mbak, kan pernah tuh Ibu jelasin. Aku juga kurang paham penjelasan Ibu. Ini cara bacanya gimana, Mbak? Iya, ini tadi kan dia ada baca. yang ini nih. 0,05. Ada yang bisa jelasin nggak? Sebenarnya dia satu pemikiran. Gimana, Mbak? Suara Mbak nggak jelas. Ada yang mau jelasin tapi teman yang lain udah pada paham juga cara baca ini gimana. Kan kalau yang ini anggap aja contohnya. Kalau ini kan nggak pakai minus 0,5. Jadi dia nggak pakai 0,8. Kalau ini kan tandanya walaupun 2,08 bla bla bla, karena ada minus 0,5 di belakang, berarti 2 di belakang koma. Bisa membayangkan? Mbak, suaranya nggak jelas. Iya, suaranya nggak jelas, Mbak. Ada suara bayi soalnya. Kansa mungkin ngerti tuh, Mbak. Kansa, Mbak. Suruh jelasin, Mbak. Siapa Kansa? Iya, yang tadi. Aku lihat materinya.
Cara bacanya kenapa 00, gitu, Kansa? Jadi di belakang ada 05 sama 07, berarti di depan angka 2 itu nolnya harus 5. Jadi tulis dulu 05, 0, 0, 0, 0. Nah, kalau udah kayak gitu, jadi 0 pertamanya itu dikasih koma, 0, udah 1 Oh. kan nolnya, tambahin 4. 0, 0, 0, 0, 2 gitu. Kalau 7 berarti nolnya di depannya 7. Ya. Naruh komanya itu setelah 0 pertama. Jadi 0, Iya, sisanya 0, berarti 6 kan. Iya. 0, 0, 0, 0, 2 gitu. Gitu caranya. Oh, ngerti. Pokoknya tergantung angka depannya itu apa ya kan? Misalnya 7, Tergantung angka belakangnya tuh, belakang. yang setelah E. Iya, Yang setelah E kan. E. Ada 8 berarti nolnya 8. 0, Iya. baru 7 nolnya kan? Baru Iya. 2. Kalau belakangnya di depannya 2 kan? Hah? Berarti kan kayak ini kan nih yang pertama kan 5 nih kan. 0,00002 ya? Iya. Oh, ya ngerti. Yang sebelum kita nyebut 2 itu disebut juga koma apa enggak kan, Sa? Gak usah, kan udah koma depan. Oh iya. Ya, ngerti. Alhamdulillah. Kita lanjut yang paham aja ya. Untuk penjelasannya nanti Mbak kasih dulu. Mbak mau nanya, Mbak. Iya. Itu yang uji arah yang tadi dapat dikatakan bahwa p-value kurang dari alfa signifikan. Maksudnya gimana, Mbak? Ini. Ini. Uji satu arah kemarin kan one tail two tail itu ya. Nih. Kalau di sini P0 sama PXL. PXL. Yang kemarin kita belajar guna satu arah, dua arah itu one tail two tail. Yang dilihat nilai P0 sama PXL. Sorry, Mbak, suaranya gak kedengeran, Mbak. Kan kemarin ibunya dijelasin tentang one tail satu arah, two tail dua arah. Ya, dengar nggak? Halo, Iya, halo Mbak. kecil banget ya suara Mbak. Arah dan dua arah itu maksudnya nilai one tail sama two tail yang dilihat dengan nilai p-value. P-value-nya yang mana? Yang Mbak kuningnya ya. Sampingnya kan udah dijelaskan. Kalau nilai p-value sangat kecil mendekati 0 itu berdasarkan distribusi normal. Selalu tinggi ya bahasanya. Kalian tahu nggak sih berdistribusi normal itu maksudnya apa? Yang bisa tidak bisa yang jelas Mbak, pokoknya nggak ada menimbulkan keraguan ya, kalau nggak salah. Yang Mbak. satu itu bukan sih, Mbak, grafiknya cuma satu, yang line up bell shape-nya satu, bukan ya? Yang lainnya? Yang bell shape-nya satu. Kalau yang bawahnya punya binomial. Itu bell shape-nya 2. Ya. Berarti udah ada yang ngerti, berarti kemarin udah pernah belajar ya? Sudah, Mbak.
Lalu itu Kansa ya tadi. Iya, Mbak. Lalu yang dimaksud dengan p-value berdasarkan distribusi normal apa? Apa? Berarti dia p-value-nya dari grafik yang saat bell shape 1 itu dong, Mbak. Yang mana sih? Aku juga nggak paham, cuma tahu dasarnya doang, Mbak. Sebentar. Nah, nggak usah deh. Setelah ini, tadi tuh YouTube yang kalian maksud ini kan? Nih, isinya PPT ini. Benar. Halo? Isi dari YouTube kalian tadi yang kalian tonton, isinya PPT ini ya? Iya, iya, Mbak. Iya, Mbak. Benar. Nah, setelah kalian install kan di sini dijelasin tahap analisisnya. Yang pertama tadi kita mencari deskriptifnya dengan hasil selisih. Benar. Yang dua nih. Pendapatan sebelum dan sesudahnya. Kita dapat selisihnya. Nah, uji normalitas ini yang tadi dikatakan kalau misalnya p-value-nya itu lebih dari 0,05 itu normal apa enggak yang tadi yang uji Wiro apa tadi, uji Shapiro Wilk test yang normal no gitu, ingat nggak? Nah itu uji normalitasnya dilihat dari situ. Kalau misalnya tulisannya no berarti dia nggak normal. Jika tadi normal apa enggak? Enggak, Mbak. Enggak ya? Oh, enggak. Tadi nilai p-value-nya berapa? Nilai p-value-nya 0,000806. Lebih dari 0,05 enggak? Kurang dari alfa, Mbak. Ini. Nilai p-value-nya lebih dari alfa apa enggak? Ini kan dikatakan normal, no, berarti nggak normal kan? Iya. Nah, punya kalian sama nggak hasil chatting Mbak? Punya kalian sama nggak hasilnya? Hmm. Hmm. Nih, untuk ini tadi untuk nih, jika normal maka menggunakan uji Pirate sample t-test. Tapi jika tidak normal maka menggunakan uji non parametrik, uji tanda atau uji peringkat bertanda will apa bacanya ya? Wilcoxon. Untuk hasilnya tadi ini. Nah, ini kan berarti normal, no, nggak normal karena nilai p-value-nya di bawah alfa. Berarti kita menggunakan uji Wilcoxon ini, bukan pakai uji t-test. Benar kan? Ada deh, ada recordnya nih teman-teman. Halo, teman-teman. Ya, Mbak. Ya, Mbak.
Nih, step pertama kan kita nyari deskriptif. Terus kita nemu juga hasil dari Shapiro-Wilk test. Di sini dibilang normal. No, berarti tidak normal karena nilai p-value kurang dari alfa. Lalu selanjutnya kita nyari yang di PPT selanjutnya. Kalau misalnya normal, kita step selanjutnya pakai t-test. Cuman kalau di sini tulisannya tidak normal, berarti kita pakai yang Wilcoxon ini atau namanya uji tanda. Nanti lihat lagi ya di YouTube yang sebelumnya yang perkenalan. Kalau normal berarti pakai tes, kalau nggak normal berarti pakai yang Wilcoxon. Karena ini tidak normal, kita pakai yang Wilcoxon. Untuk Mbak, absen kali ya. aku apa salah ya? Aku kok kan setelah yang pertama kita itu kan nih yang bikin data Wilcoxon ini loh Mbak, ya kan? Iya. Tapi aku yang munculnya bukan itu Mbak. Lalu Main Whitney test for 2 independent sample. Kamu nyonteng yang di tengah ya tadi? Oh iya Mbak, aku nggak ini. Aku nyonteng yang di bawah Mbak, suruh tuker lagi tapi. Nah, jadinya kita nyonteng yang di bawah, bukan yang di tengah. Berarti ini Mbak. dihapus ya Mbak. Aku juga kayak Diulang aja. Diulang aja. Atas hasilnya beda, Mbak. Iya, makanya hasilnya beda, Mbak. Makanya kok hasilnya beda sih gitu, Mbak. Mbak. Conteng yang ini. Terus yang ini, kamu conteng yang di bawahnya. Ya Allah. Dua ini aja. Berbeda guys. Nggak apa-apa. Nanti untuk absen screenshot kayak biasa ya. Pak, independen atau yang pirate, Mbak? Yang di bawah. Apa Yang di tuh? bawah, kan? Independen. Aku Iya, dari tadi yang di bawah. memperhatikannya Mbak. Ternyata aku salah. Tapi di sebelahnya, yang tes tipe, kalian klik yang non-parametric aja. Yang tipesnya nggak usah. Karena normalnya tidak normal. Kecuali kalau normal, baru kalian conteng yang ini. Sabar. Nice banget loh. Mbak, yang optionnya itu yang mana sih, Mbak? Yang Option ya yang kan one sample to to independent. Nah. Mbak, tapi Iya. yang to independent ini beda sama yang punya Mbak tuh. Punya Mbak kayaknya itu to pair sampel, Mbak. Nah, yang itu Iya, Mbak, tadi waktu awal tuh pakai yang itu, Mbak. soalnya Yang pirate. data apa P normal sama P exact-nya yang binomial itu kalau yang to independent itu 0,112119 0,11, tapi kalau pakai yang to pair sample sama kayak yang di punya Mbak itu. Oh gitu. Udah nggak oke. Kita lanjut step selanjutnya ya. Yang saham. Kita pakai yang mana, Mbak? Kita tetap pakai yang bawah, yang independen. Yang to pair independent. Yep. Ini ya hasil. Oh iya benar. Aduh, ini kemana Mbak? Aku jadi bingung. Tapi Mbak, mau nanya lagi, kalau pakai yang to independent sample itu yang bawah tadi, P-normnya itu jadi 0,112, berarti lebih besar dari alfa kan? Udah lebih kecil. Kalau yang ini, P-normnya, iya kan? Iya ya. Iya. Lebih dari
Lebih dari alpha berarti kan? Mbak, ini pakainya tuh pilot sampel apa independen? Wait deh, Mbak buka YouTube-nya lagi ya, benar. Oke, Mbak. Oke, berarti salah. Kita ulang dari awal ya. Untuk Mbak. yang real statistik, untuk yang MESC, t-test, klik OK. Kita pakai yang two pirate tapi yang non parametric. Iya bener ya. Kita nggak pakai yang independen. Kalian catat yang ini aja yang benar. Yang benarnya kita pakai yang two pirate sample non parametric, bukan two independent sample. Berarti tadi pakainya yang ini ya. Ya, Mbak. Oh, iya Mbak, keluar. Ih, Udah sama? udah yang Wilcoson itu kan, Mbak. Bill Cosby. Pokoknya yang benar yang ini deh. Udah sama. Oke, Mbak, aku udah benar. Yang benar yang ini. Ini kita skip ya. Hasilnya pokoknya ada 2 uji. Yang dilihat hasil Shapiro Wilk sama ini. Penjelasannya di YouTube aja. Kita geser ke saham. Cukup nggak waktunya? Nah yang ini sama, cuman satu-satu. Untuk mendapatkan deskriptifnya, kalian blok semua ini. Tapi untuk mendapatkan yang nilai t-testnya, kalian jadi 3. Yang ini, sama yang ini. Ingat nggak stepnya? Ini yang saham ya, yang selanjutnya. Kita sebutin aja. Sama kayak tadi. Klik field statistik, descriptive analysis. Nah, yang input range, ini semua. Sama. Cuman yang dihapus multiplier sama limit. Ini sama.
Bisa. Nah, munculnya bakal sama ya. Nggak bisa diambil. Oh, Mbak. Oh, iya, sama. Bentar, Mbak hapus dulu. Nah, nanti box plotnya bakal muncul yang ini. Tuh, sampai bawah. Terus nilai deskriptifnya. Sapiro. Berantakan. Stepnya sama kayak yang tadi. Jangan pakai punya Mbak deh, pusing. Siapa mau? Apa, Mbak? Share screen, tolong. Stepnya sama. Untuk pertama, kalian cari deskriptif analisisnya. Waduh. Benar, Mbak? Iya. Nah, nanti bakal dapat kayak gitu. Yang penting kita dapat nilai p-value-nya. Lalu untuk step selanjutnya sama kayak tadi. Mbak, tapi deskriptifnya ini loh yang nggak muncul, Mbak. Apa plotnya? Itu Iya. deskriptif. Udah kok itu udah muncul. Ada NA itu, apa karena aneh? Nggak apa-apa, emang kayak gitu. Oh. Kebanyakan angka. Oh, memang nggak apa-apa kalau nggak muncul ya, Mbak. Karena kita nggak ngelihat di situ. Yang kita lihat bukan itu. Terus, Mbak? Step kedua, pilih yang bentar, mana ujirunya? Step kedua. Nih. Pilih yang? Dek, lihat di Sapiro Wild-nya. Untuk yang deskriptifnya tadi. Punyamu ada nggak? Mana? Mbak lihat. Sapiro. Ada Sapiro nggak? Yang lain gimana? Itu tuh di atas kayaknya. Mana, Mbak? Aja. Mana, Mbak? Ada, Mbak. Nih. Oh, punya sini nggak ada. Sapiro sini. Sapiro. Iya, muka. Ini, Mbak. Iya, itu. Nah, di situ dilihat p-value-nya lebih dari alfa apa enggak. Untuk return normal dia kan. Kalau sharp tuh ada yang nggak normal tuh. Nah, karena itu ada tiga variabel. Kita sebutnya 3 variabel. Ada 3 variabel, jadi kita harus cari satu-satu untuk uji T-nya. Untuk step kedua. Jika normal, maka gunakan Pirate Sample T-Test. Jika tidak normal, maka gunakan uji Wilcoxon. Di situ dilihat tuh normalnya normal semua enggak kan? Enggak, Mbak. Aduh, kok suaranya gini? Kan di Sapiro Will Test kita lihat nilai p-value lebih dari alfa atau tidak. Kan di sini ada 3 variabel nih. Ada return, ada sharp, sama trainer. Iya kan? Iya, Mbak. Untuk normalitasnya di bawahnya, kalau return berarti yes, normal semua. Kalau untuk sharp ada yang nggak normal. Kalau trainer ada yang nggak normal juga. Nah, di sini untuk step kedua, kita berarti pakai dua-duanya.
pakai yang t-test sama pakai yang glukoson. Ya udah, klik rel statistik lagi. Yang MISC. Yang ujung kan. Error deh, Mbak. MISC. Bentar, Mbak. Nih. Ya. Nah, pilih yang atas. Ah, Oke. Nah, yang ini, yang range pertama, kita pilih yang apa tadi? Yang Ini, Mbak. return dulu. Ya, yang return pertama, SY. Nah, ini return syariah sama yang konvensional. Untuk range pertama, pilih yang syariah. Lalu range kedua, pilih yang konvensional. Yang tidak syariah, ya. Terus, Mbak. Angkanya tetap. Lalu kita pilih to pair sample. Bentar. Ini tadi normal atau enggak? Normal, Mbak. Normal. Berarti One sample. Udah dipakai t-test, Mbak. Pakai t-test, Mbak. jadi Pirate pakai t-test. Oh. Itu sakit terantuk, Mbak. Aduh sakit ya. Pakai itu. oh ya, karena yang pertama pakai UJT. Ini kan normal semua nih. Kita skip aja gimana? Skip aja, Mbak. Kalau kalian, karena dia normal semua kan. Berarti kita ganti sama yang sharp itu ya, Mbak. Sharp. Ini. Ya. Yang syariah. Yang ininya konven. Udah, Mbak. Ya. Ini non. Kenapa, Ya, Mbak? pilih yang untuk independen. Yang independen, Mbak. Input range kedua yang mana tadi tuh? Yang ini. Yang ini. Sarpe konvensional. Sarpe syariah sama enggak sih? Yang pertama tetap syariah, baru yang kedua Konvensional kan? Terus, Mbak. Punya Cindy salah. Bentar, Mbak. Aku taruh ininya di mana ya, Mbak? Sini. Di bawah aja nggak apa-apa. Di bawah nggak apa-apa, Mbak. Sini kali ya, Mbak. Sini. Benar, kamu yang range pertama apa? Yang syariah, Mbak. Oh iya benar. Yang pertama syariah, yang kedua konven. Iya. Lalu, Mbak? Iya benar, langsung aja klik OK. Klik OK ya, Mbak. Oke. Oh iya, Mbak, bentar. Gue nggak bisa ganti koma. Ini, Mbak. Mana hasilnya? Nah ya. Di situ ditandain aja, Sin. Apa tuh, Mbak? Maksudnya tuh kan ini yang pertama kita skip. Oh ya, ini yang kedua ya. Yang kedua kamu tandain di atas Man Whitney test itu apa ya enaknya ya? Sarpe aja, Mbak. Ya udah. Pakai caps lock. Terus di ini. Diwarnain. Bentar, Mbak. Ini berarti apa sampel apa kata Mbak ada 3 variabel ya? Kita bikin aja 2 yang
kedua. kedua. Mbak, Mm. ini ada recordnya Ya. nggak Mbak ya? Ada. Ada temenmu nge-request. Nanti Nanti ada YouTube-nya. Nanti dikirim ya. Ini aku Microsoft Excel-nya ngulang terus Mbak. Nggak bisa-bisa jadi nggak bisa ngikutin. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi Nanti ada cuma bisa YouTube-nya. memperhatikan sama screenshot. terus Mbak ini Ya. lanjut yang ke ini ya, yang ketiga ya? Sabar. Oh, belum, Mbak. Nah, kan ini tadi yang SAP ya, karena dia ada satu yang tidak normal. Di binomnya ini dilihat nilai p-value-nya kurang dari alfa atau lebih dari alfa. Apa kalian lihat di YouTube aja penjelasannya? Ini waktunya bentar lagi ya. Sampai jam. Mbak, untuk yang sharp tadi jadinya yang to independence atau pirate, Mbak? Terus dites atau non parametric, Mbak? Independen. Tetap Independen, pilih yang non parametrik. non parametric. Benar nggak sih non parametrik? Non. Kalau dia normal pakai t-test ya, Mbak? Gimana? Kalau dia normal pakai t-test apa non parametrik juga? Kalau dia normal nggak pakai apa-apa dong. Oh, Karena nggak normal usah dibikin ya, Mbak? Iya. Oh, oke, Mbak. Nggak usah diuji-uji lagi karena dia sudah normal. Ya udah lanjut. Lanjut yang ketiga, Mbak. Setelah SAP, Ini pilihannya apa, Mbak? dilihat sama MISC. Ini juga, Mm-mm. Mbak. Trainer ya, nama indeksnya. Terus pilih range trainer syariah sama konvensional. Bentar, Mbak. Tetap sama. Pilih yang tes tipenya non parametrik, terus optionnya yang to independent. Ini kita taruh di tadi ya. Di bawahnya, Mbak? Apa di samping? Samping aja. Ini nanti kalian bisa upload file Excel-nya kan ya? Nggak screenshot bisa kan? Kenapa, Mbak? Nanti untuk absensinya, kalian di Google Classroom bisa upload file Excel kan? Bisa, Mbak? Bisa, Mbak. Jadi berarti yang diupload file Excel ya, bukan screenshot. Karena kalau screenshot terlalu kecil tulisannya. Oke, Mbak. Sudah sampai mana? Udah Sudah di selesai. sama yang kayak tadi aja kan, Mbak? Oh. Ini apa tadi, Mbak? Trainer. Udah, Mbak. Udah. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Mbak, aku ketinggalan di atas itu loh, Mbak, yang ada no, yang yes gitu. Sapiro ya? Iya, itu gimana caranya? Nah, untuk melihat, kan kita pertamanya nyari ini kan, deskriptif statistiknya. Kamu lihat aja file Excelmu, terus setelah dapat hasil deskriptifnya, dilihat di bagian Shapiro Wheel. Di situ kamu menentukan untuk lanjut tes step yang kedua atau enggak. Ini Mbak aja apa yang share screen? Nggak usah deh. Dilihat di Shapiro. Kalau nilai p-value-nya lebih dari alfa, berarti dia normal.
tulisannya yes. Bisa dipahami. Tetapi kalau nilai p-value-nya di bawah alfa, Iya. berarti nilai normalnya no. Dikatakan di situ no. Kalau misalnya no, dilihat di PPT, jika tidak normal, maka menggunakan uji non-parametrik, uji tanda, atau uji Wilcoxon. Tapi kalau misalnya normalnya yes, maka gunakan Pirate Sample T-Test. PPT-nya nih yang udah ada di Classroom sama YouTube ini pertama. Jadi kalau misalnya di sini kan normalnya tidak normal nih, no tulisannya. Jadi kita pakai yang Wilcoxon. Tapi kalau misalnya ya, pakai yang Pirate Sample T-Test. Sama kayak yang saham tadi. Kan tadi ada yang kita skip. Sebenarnya kalau misalnya yes, kalian mau ngerjain juga nggak apa-apa pakai sampel T-test. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Karena nilainya sudah yes. P-value-nya sudah lebih dari alpha. Mbak mau nanya Mbak, Gimana? kalau dua-duanya no sama juga pakai yang independen sama non parametrik berarti ya Mbak? Kalau dua-duanya no. Ya. Ada contohnya nggak? Tadi yang Ketun, Sarpe, sama Trainer nggak ada yang dua-duanya no ya? Nggak ada. Soal yang satu yes no sama yes. Coba nanti ditampung dulu ya pertanyaannya. Kita jawab di WA. Siap. Mbak, berarti ini udah ya? Udah, jamnya juga udah kan? Mbak, yang diujinya itu sampel yang dari yang udah didapat kan ya? Yang sampel pertama yang kosong itu yang diujinya, Mbak? Sampel pertama. Sampel yang return, Return syariah. Oh iya, kenapa? Ya dari situ kan, bukan dari yang Sapiro. Mbak bingung nih maksudnya. Kan pertama tuh sebelum kita kerjain semua ini kan ada satu tabel. Nah, kita masukinnya tabelnya dari sini kan? Bukan dari Sarpe itu kita masukin data nggak sih, Mbak? Tadi kan di Jakat kan pakai data sebelumnya kan, Mbak, yang sebelum sesudah. Oh iya yang saham pakai yang itu juga. Yang saham tuh tiga-tiganya, yang return keduanya. Kalau yang Sarpe dua-duanya. Kalau yang trainer dua-duanya. Kalau yang semuanya di blok Ya satu-satu tapi ya. Yang kalau semuanya di blok ngambil datanya dari tabel ini berarti ya. Benar. Tadi yang awal pertama tadi, kalau di blok semuanya itu cuma mendapatkan nilai deskriptif statistiknya aja. Yang hasilnya ada Sapiro Wilcoxon. Tapi kalau misalnya mau dapetin yang nilai Sapiro, Trainer, sama yang di skip tadi, itu di blok syariah sama konsen apa namanya range-nya. Kalau trainer, kalau Sapiro, kalau return. Mbak mau nanya Mbak, ini kan variabelnya ada 3. Kalau misalnya ini kan 3, terus 1 kan tadi nggak diuji. Kalau misalnya semua ada yang nggak normal, lebih dari 3, misalnya 4, 5, atau 6, dan seterusnya, itu diuji semuanya berarti Mbak? Kalau ada yang nggak normal. Oke, Mbak. Itu link yang Mbak kasih
bisa dibuka. Salah. Ini linknya ada 2 ya. Oh, ini Mbak kirim ke Latifah Zahra. Sorry. Link Latifah apa tuh, bisa Mbak? kirim. Ini link dari YouTube ibunya. Untuk yang file zakat sama saham. Mbak, buat yang penggunaan apa? To pair sama to independent itu dilihat dari yes no-nya atau gimana, Mbak? Iya. Berarti kalau Untuk yang ini misalkan kan. ya yang sharp, nah kan kalau yang di Shapiro itu yang atasnya yes, yang sharp syariahnya yes, yang konvensional no. Tapi di yang DA itu dua-duanya no kan. Berarti kita patokannya dari mana, Mbak? Nanti kita itu pakainya to pair atau to independent? Oh, trainer Kalau yang- satunya yes nggak sih, Rafli? Ya ini satunya yes, satunya no. Semua nggak ada yang no duanya. Iya. Berarti pakainya dari yang Shapiro aja. Gimana? Ngambil apa? Keterangan normal dan tidak normalnya dari Shapiro aja. Enggak dong. Aduh benar. Excel Mbak mau respon. Soalnya kan yang DA tuh yang syariahnya kan nggak normal kan. Secara konvensional juga nggak normal. Berarti kalau dari yang aku tangkap kayaknya mungkin kalau misalkan no dua-duanya pakai yang to pair. Kalau misalkan yang satu ya satu no mungkin to independent. Aku nangkepnya gitu. Tapi aku nggak tahu, masih bingung, Mbak. Nah, iya, Mbak. Jadi yes dan Yang no ini tadi ya. Mbak, gini bukan sih? Pemilihan optionnya. Mbak, gini bukan Ya. kalau yang to pair itu buat yang berpasangan karena karena zakat itu berpasangan before dan after, sebelum dan sesudah. Terus kalau pakai yang independen itu karena ini bukan, Mbak, karena ini ada 2 sampel, ada yang syariah sama konvensional. Kayak gitu bukan ya, Mbak? Benar. Apa gimana, Mbak? Sama masih bingung juga. Jadi kalau pakai yang paired itu yang apa? Kata si Hansa tadi. Hafifah, Mbak. Ini Hafifah, Mbak. Oh, Hafifah ya. Hafifah. Hafifah, Bentar, Mbak. Oh, Hafifah. Ini coba klik add in terus option, add in terus real statistik. Kamu munculin yang option tadi. Kalau to pair. Ini Mbak, yang ditanya itu Mbak, kenapa pakai itu independent sample? Tadi kan pakainya tuh pair sample. Yang dipermasalahkan tuh yang ini kan, yang kalian tanya? Iya. Yang to pair sama yang to independent. Apa karena dia tidak normal, makanya pakai ini, apa gimana Mbak? Apa gimana? Aku nggak tahu juga. Coba. Tadi berarti ada 2 pertanyaan ya. Untuk memilih 2 independen atau 2 paired sampel, sama kalau misalnya normalnya no semua. Benar kan? Nanti dijawab di WA aja ya. Oke, Mbak. Oke, Mbak. Ada lagi nggak pertanyaan lainnya? Maaf, Mbak, nanti mungkin kalau zakat pakainya apa, kalau saham pakainya apa, dengan alasannya, Mbak. Biar lebih jelas gitu loh, Mbak. Gimana? Jenis file itu kan beda kan antara zakat sama saham. Jadi sampelnya. Mungkin Mbak
bilang zakat misalnya pakai pirate atau independen, sama-sama juga. Nanti dikasih alasannya kenapa dia pakai pirate, kenapa dia pakai independen gitu loh, Mbak. Jadi biar berurutan gitu loh, Mbak, penjelasannya. Oke. Apa karena saham ini bermacam-macam, makanya pakai itu independence atau apa, Mbak? Nggak tahu. Pusing, Mbak. Oh my God. Sebenarnya itu ada di PPT-nya, Dek. Oh, Mbak? Sebenarnya ada di PPT-nya. Oh, ada di PPT-nya, Mbak. Di Google pun dibilang pirate itu berpasangan kok, Mbak. Kalau contoh uji sampel berpasangan itu yang zakat. Kalau uji dua sampel sama. Kalau misalnya saling bebas, oh iya kan kalau ini berpasangan sama bebas yang kita pelajari. Mana ininya? Zoom-nya. Mbak share screen ya. Oke, Mbak, bentar, Mbak. PPT. Contoh. Nih, kan yang kita pelajari itu ada 2 sampel berpasangan sama 2 sampel saling bebas. Kalau yang berpasangan itu yang ini. Ada hipotesisnya. Kalau yang saling bebas berarti itu yang saham syariah. Jadi makanya si zakat yang berpasangan itu pakai to paired sample ya. Kalau yang saling bebas itu pakai yang independen. Benar apa tidak? Halo. Iya, Mbak. Muncul kan di Zoom-nya, PPT-nya? Muncul, Mbak. Jadi yang zakat tadi bebas atau berpasangan? Berpasangan, Mbak. Kalau yang saham berarti bebas. Zakat tuh bebas. Si saham bebas. Oh, gimana, Mbak? Contoh uji 2 sampel berpasangan. Hipotesis 2 arah. Itu yang zakat. Nih. Ada kok keterangannya di sini. Kalau yang saling bebas, itu yang saham. Di sini tulisannya reksadana syariah. Konvensional sama syariah. Udah ada ininya kan, YouTube-nya kan? Coba nanti kalian lihat lagi ya. Gimana ibunya ngejelasin ini. Bentar ya, Mbak tulis dulu pertanyaannya. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, silakan. Udah nggak ada ya? Halo teman-teman. Halo teman-teman. Nggak ada, Mbak. Iya. Ini sebentar Mbak nulis pertanyaan. Kita udahi dulu ya kelasnya, karena juga udah lewat jamnya. Karena yang ditanyain 2 itu aja tadi. Mbak akhiri sampai sini ya. Kalau ada yang mau nanya lagi, chat di WA, nggak apa-apa. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak. Mbak, Absensinya main GC ya, Mbak? absennya, Absennya upload file absennya desktop. oh, oke Mbak. Iya, sama-sama. Mbak, ini aku langsung ini ya, aku sudahi Zoom-nya ya. Iya. Recordnya Makasih mau ya, aku Cindy. kirim di mana, Mbak? Grup apa gimana, Mbak? Terserah kamu. Kalau grup nggak apa-apa, dengan Oke, saya- Rahma. Di Kalau WA misalnya aja, temen Sin. kita Kalau kasih bisa di WA aja. Boleh? Diam dulu ya, Mbak, ya lagi ngomong. Oh ya, oke, oke. Kenapa, Mbak? Kalau misalnya temanmu minta, dikirim aja. Kalau enggak, ya nggak usah apa-apa. Oh, oke, Kan nanti Mbak. udah Mbak kirim yang YouTube. Jadi buat absensi kita ini upload Excel yang tadi kan, Mbak? Benar. Ya, makasih, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam.